Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kita jumpa lagi ya. Adapun materi yang akan kakak bahas yaitu mengenai, nah ini ya. Udah pada tahu kan ini gambar apa? Oke, ini adalah gambar materi himpunan. Nah, sebelum kita ke materi maupun pembahasan soal, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video kakak selanjutnya. Dan jangan lupa like video ini. Kakak juga akan ngasih link tentang materi ini di PDF nanti. Kakak taruh linknya di description box. Oke, selamat menyaksikan. Kita ke materi himpunan terlebih dahulu ya. Ada 4 komponen yang harus adik-adik tahu atau hal yang paling mendasar sebelum kita menjawab nanti soal-soal ke UTBK-nya. Nah, yang pertama itu adalah seperti ini. Masih ingat ya, ini sebenarnya pelajaran SMP. Kakak cuman mengulang-ulang kembali. Ini merupakan himpunan A, irisan dari himpunan B, di mana simbol matematikanya seperti ini. A iris B atau tanda irisannya itu seperti huruf N ya. Nah, tanda seperti huruf N ini merupakan suatu irisan. Nah, irisannya itu yang mana? Nah, ini. Yang mendapati arsiran antara himpunan A dan himpunan B itu disebut sebagai irisan. Berarti, nah irisan ini gabungan antara anggota yang sama, baik itu di himpunan A maupun di himpunan B. Berarti anggota A maupun anggota B yang sama itu akan terkumpul di bagian irisan tersebut. Oke, udah paham ya? Kemudian kita masuk lagi yang seperti ini. Ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, semuanya kok ada arsiran, Kak? Nah, karena ini merupakan gabungan antara dua buah himpunan. A gabung B atau huruf U ini menandakan suatu gabungan. Berarti semua anggota A dan semua anggota B itu masuk maupun irisannya. Berarti kalau gabungan apapun itu dia akan menjadi anggota yang sama nih, seperti yang diarsir sekarang ini kan A dan B-nya kena arsiran kedua-duanya maupun irisan dari A dan B. Berarti gabungan itu komponennya baik itu himpunan A, himpunan B, dan irisan antara A dan B. Kemudian ada lagi yang berbentuk seperti ini. Nah, kalau ada gambar seperti ini itu maksudnya A kurang B, di mana artinya itu adalah anggota A tanpa adanya anggota B. Loh, kenapa harus ada tanpa anggota B, Kak? Karena pada gambar bagian arsiran A dan B-nya itu kan tidak ada. Kosong ya, atau putih di sini pada gambar. Sedangkan yang mendapat arsiran itu hanya bagian A tanpa adanya anggota A itu yang menjadi anggota B. Makanya di sini yang terkhusus A saja. Kalau ada anggota A yang sama dengan anggota B, itu bukan merupakan arti dari gambar ini. Nah, oke. Yang terakhir yaitu seperti ini. Ada sebuah himpunan A yang terdapat di diagram Venn seperti ini. Ini artinya A komplement C. Nah, arsirannya itu kan sekarang berada di luar himpunan. Berarti yang menjadi simbolis atau matematikanya pernyataannya itu adalah A komplement. Nah, C ini adalah komplement ya, tanpa anggota A. Komplement itu berarti selain dari yang disebutkan. Misalnya A komplement berarti selain anggota himpunan A, itu maksudnya. Berarti di sini kan yang menjadi arsiran selain himpunan A kan, makanya di sini untuk menyimbolis arti dari gambar ini yaitu adalah A komplement. Oke, kita ke soal nomor 1. Nah, nomor 1 ini yang ditanyakan itu adalah himpunan yang diarsir. Berarti apa bentuknya? Oke, langsung saja kita jawab. Coba perhatikan di sini. Yang mendapat arsiran itu berada tepat di tengah-tengah ketiga himpunan. Arsirannya berada di antara 3 himpunan. Berarti itu apa? Menandakan apa? Itu berarti menandakan suatu irisan. Karena dia berada di antara ketiga himpunan, tepat di tengah ya, bukan berada di antara kedua buah himpunan.
Berarti itu apa? Irisan ketiga himpunan. Ya udah, berarti jawabannya A, iris B, iris C. Nggak perlu harus dicari satu-satu. Selagi bisa cara gampang, dengan memperhatikan gambar, langsung saja jawab. Oke, kita ke soal nomor 2. Nah, sama yang ditanyakan itu adalah arsiran dari gambar. Oke, coba perhatikan gambarnya. Apakah terdapat dua buah himpunan yang saling diarsir? Tidak, berarti hanya ada satu ya. Hanya ada satu himpunan yang diarsir secara penuh. Berarti coba kita uji dulu yang ada simbolis gabungnya. Karena itu akan salah. Nah, mau lihat bagaimana salahnya? Coba perhatikan di sini. Yang ada pilihan jawaban yang ada tanda gabungan itu adalah A, B dengan D. Kita uji. Untuk yang A gabung C, kalau ketemu soal ini, kerjakan yang di dalam kurung ya, terlebih dahulu. A gabung C. Nah, berarti himpunan A maupun himpunan C itu akan terarsir penuh kedua-duanya. Nah, apakah pada gambar itu ada terlihat seperti itu? Tidak ya, berarti ini salah. Kemudian kita coba lagi yang B, yang ada gabungannya, kita coba dulu. A gabung B, berarti baik himpunan A dan B-nya sama-sama terarsir penuh. Tapi pada gambar itu tidak ya, A dan B-nya, berarti itu optionnya juga salah. Kita coba lagi yang D, B gabung C. Apakah di soal bentuk gambarnya seperti ini, arsirannya baik B dan C-nya itu terarsir penuh? Tidak, berarti itu juga salah. Berarti pilihan jawabannya hanya terdapat di C dan E. Oke. A iris B itu harus kita terlebih dahulu kerjakan. Untuk option C, kita buat dulu gambarnya A iris B. Nah, ini udah ya, udah kita buat A iris B. Kemudian C gabung. Berarti tinggal kita menambah himpunan C di sini. Nah, ini dia. Kita coba lagi gambar yang option E. A gabung B iris C. B iris C-nya terlebih dahulu harus kita buat. Nah, ini B iris C ya. Kemudian digabung dengan A. Nah, dari kedua gambar ini manakah yang tepat? Nah, ini sama-sama ya bentuknya dengan soal gambarnya, tapi yang membedakan di situ adalah huruf himpunannya. Letak huruf himpunannya itu berbeda. Oke, yang mana yang benar? Iya, jawaban yang benar itu adalah bagian yang C. Karena yang menjadi irisan pada soal itu hanya A dan B, sedangkan C itu full ya, gabungan dari irisan A dan B-nya, bukan A. Nah, makanya yang E itu salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3. Langsung saja kita jawab. Di sini hanya C saja yang himpunannya penuh, berarti tidak ada dua anggota himpunan yang saling diarsir. Berarti ada kata dua buah himpunan yang saling gabung, itu berarti salah ya. Berarti yang mana tuh yang langsung kita eliminasi? Berarti yang B, karena A gabung B itu tidak ada di sini. A maupun B itu tidak saling arsiran penuh. Kemudian A gabung C itu juga salah ya. Apalagi yang E, karena yang E itu semestinya harus ketiga-tiganya berwarna atau saling diarsir keseluruhannya. Berarti pilihan jawabannya tinggal terletak di A dan D. Sebenarnya ini udah bisa dijawab, cuman biar kakak jelaskan terlebih dahulu. Untuk yang A iris B gabung C. Berarti kita gambar dulu bagian yang di dalam kurung A iris B. Nah, ini gambarnya. Kemudian digabung dengan C. Nah, tinggal ditambah saja C-nya, himpunan C. Kemudian yang option D, A iris C gabung B. Pertama kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. A irisan C, kita buat juga. Kemudian digabung dengan B. Nah, ini gambarnya. Gambarnya ini sama ya, cuman letak A, B, C-nya aja tinggal kita perhatikan yang mana menjadi jawabannya yang benar. Berarti jawabannya yang mana? Oke, jawabannya itu adalah yang A. Jangan sampai keliru ya, walaupun sama bentuknya, tapi himpunannya jangan sampai tertukar. Berarti pilihannya yang A ya.
Soal nomor 4. Oke, kita jawab ya. Di sini terdapat sebuah arsiran antara A dan B, tapi ini merupakan suatu irisan. Berarti kalau ada option pilihan jawaban yang ada mengandung kata gabung, berarti itu salah. Yang mana aja yang salah tuh? Yang pertama yaitu adalah yang A gabung B, karena di sini yang terjadi adalah A irisan B. Kemudian yang salah lagi itu A gabung C. Itu nggak mungkin, karena yang di sini A dengan C-nya itu tidak ada arsiran. Kemudian yang salah lagi itu adalah B irisan C. B irisan C aturannya itu terjadi di antara himpunan B maupun C, tapi di sini yang terjadi itu antara irisan A dengan B. Berarti pilihan jawabannya A dan C. Oke, untuk option A kita coba A iris C dikurang A iris B. Berarti gambarnya akan berbentuk seperti ini. Malah sebaliknya. Berarti option jawaban ini hanya yang benar yaitu adalah yang C. Ini kenapa salah, Kak? Karena di situ kan dikatakan A irisan C. Kemudian dikurang dengan A irisan B. Makanya karena dia ada kata kurang, berarti yang A irisan B itu akan hilang. Makanya arsirannya itu terdapat di A dengan C. Sedangkan di sini pada soal itu harus A irisan B tanpa adanya anggota C. Makanya yang jawaban C itu yang benar. Soal nomor 5. Ini soalnya paling gampang ya sebenarnya. Oke, kita jawab. Kenapa paling gampang? Karena di sini yang mendapat arsiran itu terkecuali si bagian himpunan A, baik itu di irisannya, juga tidak menjadi arsiran. Oke, kata kuncinya itu terletak di sini. Semua yang diarsir itu kecuali ada anggota himpunan A. Kalau ada pengecualian ini berarti itu apa? Oke, berarti itu adalah komplement. Karena yang di sini yang terkecualinya itu A, berarti di sini jawabannya adalah A komplement. Selain adanya anggota A itu yang merupakan arsiran pada gambar. Ini ada soal latihan. Bisa kerjakan di rumah, jangan lupa dijawab soal ini, tinggalkan jawabannya di kolom komentar. Kalau misalkan adik-adik masih kurang paham dengan penjelasan kakak, silakan diulang-ulang kembali videonya agar bisa mudah dimengerti sambil melihat link PDF yang kakak kasih di description box. Karena sebenarnya soal himpunan ini lebih mudah untuk dipahami itu ketika kita mencoba secara terus-menerus melihat gambarnya, bagaimana saat dia itu diarsir, saat dia itu tanpa arsiran, saat dia itu gabungan, itu seperti apa. Sekian materi kita hari ini. Jangan lupa di like, share video ini, komen materi apa lagi yang akan dibahas. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.